Yesus mereka, itu. untuk apa? Untuk apa Itu kita bukan. perlu kesaksian lagi? Ya, Berarti kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Oke. Jadi mereka tidak perlu lagi kesaksian, bahkan Berarti- mereka mendengar dari mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah anak Masya Allah, barakallah. Allah. Berarti yang tidak akan dia percaya adalah ketika oknum ini mengaku aku bukan anak Allah. Jedar. Ya. Di mana Betul? ada yang mengatakan ada oknum yang tidak mengaku aku adalah anak Allah? dia kan Di sini mengatakan. jelas di ayat yang ke-70. Ya, ingat Bang, dengarkan Bang. Astagfirullahaladzim. Ini Ya, orang pura-pura dengarkan, Bang. apa gitu? Ambilmu, mengangkatmu di sisiku dan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Sederhana bukan waras itu? Sederhana, pakai data, pakai dalil. Apa yang diterangkan kemudian? Barakallahu fiik, subhanallah. Apa yang diterangkan Al-Quran tidak mungkin keliru. Yang dituang. Saya tidak jawab. Apakah ada Paulus di situ hadir di Bukit Zaitun? Ya di sini masih murid-murid Yesus, Oke. belum ada Rasul Paulus. Oke. Belum ada Rasul Paulus. Berarti Paulus juga kandidat kan? Di luar dari mereka yang akan datang memakai nama Yesus. Iya dong. Gini, saya akan sampaikan kepada saudara ya. Iya dong. Paulus kandidat juga yang datang Kita lihat pada dulu murid Yesus. siapakah itu Rasul Paulus. Kita lihat Jangan dulu ke siapa situ, itu nggak perlu. Saya tidak perlu bahas itu. Oke, Nanti. silakan. Saya ikuti alur saudara. Saya Oke. ikuti alur saudara. Ketika murid-murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku. Nah, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus di situ? Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama. Tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya ini. Tapi kalau yang palsu datang, tandanya beda. Yaitu tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda Yunus keluar dari kubur. Tanda untuk orang jahat. Tanda Anak manusia silakan. keluar dari kubur. Tanda untuk orang benar, anak manusia keluar dari tengah langit. Beda. itu Kristen dalilnya berada di di mana? Dalilnya di mana? Tunjukkan tanda manusia keluar dari kubur, tanda manusia keluar dari dan Oke, makanya dengarkan. Tanda untuk orang jahat, Matius 12, 38, 40. Apa itu? Angkatan jahat Matius ini, 12 angkatan jahat ini minta tanda. Dan tidak. Ntar dulu saya baca dulu ayatnya. Matius Saya- berapa tadi? Matius 12, 38 sampai 40. Angkatan Matius jahat minta 12. tanda. Ini dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka orang-orang jahat ini selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Satu, ketika ada yang keluar dari perut bumi, itu hanya tanda untuk angkatan jahat saja, bukan untuk murid-murid Yesus. Makanya murid Yesus ketika ada pengabaran bahwa ada orang keluar dari kubur, di Lukas 24 nomor 11, murid-muridnya mengatakan, itu omong kosong, nggak mungkin. Murid orang percaya tidak percaya. Memang. Jadi Thomas Karena ini, dengarkan itu dulu, tanda dengarkan dulu. Thomas ini. itu tanda untuk orang jahat, makanya mereka nggak percaya. Nah, tanda Ya. untuk orang benar adalah anak manusia akan tampil di tengah langit. Matius 24 yang tadi, nomor 27, 28, 29 sampai 30. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, Tanda orang baik mau hidayah taufik. Orang yang mendapat hidayah taufik akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, ringan dalam melaksanakan ibadah, merasa nikmat dan mudah dalam beribadah, sholat, puasa, dan lain-lain. Bukan karena terpaksa. Hati bergetar saat mendengar nama Allah, timbul rindu dan ketakutan kepada Allah, serta tersenyum saat membaca atau mendengarkan Al-Quran. Takut berbuat dosa, takut ibadah ditolak, muncul rasa penyesalan jika berbuat salah, dan khawatir amalnya tidak diterima, sehingga memicu perbaikan diri. Istiqomah dalam kebaikan, konsisten melakukan ibadah dan menjauhi larangan secara terus menerus.
gemar menuntut ilmu agama, rajin menghadiri majelis ilmu, kajian atau membaca hal-hal yang meningkatkan keimanan, sabar dan cinta kebaikan, memiliki kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian, dan senang mendengar nasihat kebaikan. Tetapi tanda orang jahat jauh dari hidayah, hati terkunci. Orang yang jauh dari hidayah ditandai dengan hati yang mengeras, qaswah al-qalb atau mati hatinya, meremehkan dosa, menganggap dosa kecil sebagai hal biasa, dan tidak merasa bersalah setelah melakukan maksiat, malah beribadah terasa berat untuk melakukan ketaatan, terutama sholat berjamaah atau ibadah sunnah. Tidak tersentuh nasihat Al-Quran atau nasihat agama, terdengar hambar dan tidak menggetarkan jiwa, sombong dan menolak kebenaran, merasa paling benar, angkuh dan sulit menerima saran atau kebenaran dari orang, cinta dunia berlebihan, wahn, terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan akhirat dan merasa tenang hanya dengan urusan dunia, suka berbohong, manipulasi, sering berbohong dan manipulasi situasi untuk keuntungan pribadi. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Orang yang berbuat jahat sekalipun selama hayat dikandung badan masih memiliki pintu taubat dan kesempatan mendapatkan hidayah jika ia bersungguh-sungguh ingin berubah sebagaimana ditulis dalam Al-Quran. Ciri-ciri orang mendapat hidayah Allah menurut Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lahadainahum siratam mustaqima. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Surat Al-An'am ayat 68. Apabila mereka melaksanakan perintah dan pengajaran yang diberikan Allah dan Rasul, dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka anugerah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, serta pahala yang besar dari sisi kami. Pada waktu yang bersamaan pasti kami akan tunjukkan pula kepada mereka jalan yang lurus yang mengantarkan mereka menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Doa yang paling banyak diucapkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah ayat 6. Permohonan petunjuk ke jalan yang lurus, bukan permohonan kekayaan duniawi. Ini satu isyarat yang menunjukkan betapa pentingnya hidayah, sehingga seorang muslim harus memohonnya minimal 17 kali dalam satu hari satu malam. Semakin banyak Al-Fatihah yang diucapkan, semakin banyak memohon untuk mendapatkan petunjuk yang lurus. Hidayah atau petunjuk adalah kemuliaan yang didapatkan seseorang sebagai sebuah jalan untuk selamat. Namun orang yang mendapatkan hidayah bukanlah sembarang orang. Terdapat ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.